Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam pertemuan 5. Marilah sebelum belajar kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Lalu jangan lupa Anda sekalian mengisi di daftar hadir di GC. Hari ini kita akan belajar mengenal bilangan berpangkat. Tentu ingat arti dari 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3. 5 pangkat 6, artinya 5 kali 5 kali 5 sampai 6 kali. Kalau A pangkat B, berarti artinya A kali A kali A sampai 6 kali. Kalau bilangan berpangkat dinyatakan A pangkat B, maka B dikatakan eksponen atau pangkat, sedangkan A dikatakan bilangan basis atau pokok. Salah satu alasan penggunaan pangkat adalah untuk menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka relatif banyak. Saya ambil contoh, bilangan 1 juta dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6. Jadi dari 7 digit menjadi hanya 3 digit saja. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah memahami cara mengubah notasi bilangan desimal yang memuat banyak angka menjadi bilangan berpangkat, serta membandingkan bilangan-bilangan berpangkat. Yuk kita amati. Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Berikut ini berapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. 59.049 bisa kita nyatakan dalam bilangan berpangkat 3 pangkat 10, karena 3 pangkat 10, 3 kali 3 kali 3 sampai 10 kali, kalau kita kalikan, hasilnya adalah 59.049. Terus yang kedua, 30.517.578.125 itu bisa dinyatakan dalam bilangan berpangkat 5 pangkat 15. Artinya 5 kali 5 kali 5 sampai 15 kali. Kalau kita operasikan maka hasilnya akan menjadi 30.578.125 dan seterusnya. Kalian nanti bisa cek pakai kalkulator. Nah, kalian bisa melihat bilangan yang besar itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan yang sederhana, yaitu bilangan berpangkat. Kita menggali informasi. Secara umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, dengan A dan B bilangan bulat. A disebut basis atau pokok, sedangkan B disebut eksponen atau pangkat. Untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat menjadi bilangan desimal, kalian cukup mengubahnya dalam bentuk perkalian, kemudian menentukan hasilnya. Untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Bapak mengingatkan kembali faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian hingga A kali N sama dengan B. Contoh, 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian hingga 2 kali 3 sama dengan 6. Setelah memahami tentang faktor, kalian bisa mengubah bilangan-bilangan yang sangat besar menjadi bilangan berpangkat. Untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal tersebut, salah satu caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut secara berulang. Kita akan menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Ya, kita bagi saja dengan 2. 648 dibagi 2, 324. 324 bagi 2, 162. 162 bagi 2, 81. 81 bagi 2 nggak bisa, bagi 3. Bagi 3, 27. 27 bagi 3 lagi, 9. 9 bagi 3 lagi, 3. 3 bagi 3 lagi, 1. Sampai batas 1, maka selesai kita. Maka kita bisa menyatakan dalam perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kita susun dalam pangkat, maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Bagaimana membandingkan bilangan berpangkat besar? Bapak ambil contoh 1, bilangan yang lebih besar
antara 6 pangkat 5 dengan 5 pangkat 6. Kalau dalam bilangan desimal, untuk membandingkannya cukup mudah, yaitu dengan melihat angka-angka penyusunnya. Kalau kita jabarkan, kita bisa rinci bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal lebih dahulu. 5 pangkat 6 berarti 5 kali 5 kali 5 sampai 6 kali. Ternyata 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 itu 6 kali 6 kali 6 sampai 5 kali. Hasilnya adalah 7.776. Dari sini saja, yang atas puluhan ribu, bawah ribuan. Jadi, kita bisa melihat ternyata setelah mengubah bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5, atau ditulis 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. 2. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Kedua bilangan ini cukup besar, kalau kalian gunakan kalkulator pun kalian tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa menggunakan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil, tetapi dengan pola yang sama. Jadi diambil tadi 3 pangkat 4, bagaimana dengan 4 pangkat 3? 4 pangkat 5, bagaimana dengan 5 pangkat 4? 5 pangkat 6, bagaimana dengan 6 pangkat 5? Lanjutkan untuk beberapa percobaan lagi, agar kalian lebih yakin. Dengan percobaan di atas tadi, atau memisalkan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 100 pangkat 101 itu lebih besar daripada 101 pangkat 100. Ayo kita menalar. Yang pertama, jika M menyatakan sembarang bilangan bulat dan N menyatakan sembarang bilangan bulat positif, nyatakan bilangan Mn ke dalam bentuk perkalian. Jelaskan. Nah, ini kalian bisa lihat di buku paket halaman 84-85. Silahkan diskusi dengan teman-temanmu via chatting di grup. Nanti kita bahas di grup untuk kepada kegiatan Ayo Menalar. Silahkan baca buku paketmu dan dijawab, nanti silahkan di-sharekan di grup. Akhirnya kita sampai kepada tugas pertemuan 5 sesi 1. Di sini ada 2 macam bentuk. Ada yang pertama soal pilihan ganda, itu 2 soal, dan soal uraian juga ada 2 soal, sehingga ada 4 soal. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan 5 sesi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.